warahmatullahi wabarakatuh. Silky Sabila Maharani, NIM B91219128. Baik, hari ini saya akan jawab 3 pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Retorika Dakwah. Saya akan menjawab pertanyaan tentang pengertian retorika secara terminologi dan etimologi. Secara etimologi, retorika berasal dari bahasa Latin Yunani kuno, yakni retorika yang berarti seni bicara. Dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya retorik yang berarti kepandaian dalam berbicara atau berpidato. Secara istilah atau terminologi, retorika adalah the art of speaking, yang artinya seni di dalam berbicara atau bercakap. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pengertian retorika ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana kita berbicara atau bercakap kepada orang-orang agar kita memiliki daya tarik atau pesona sehingga orang mendengarkannya dapat mengerti dan menggugah perasaan serta pemahamannya. Lalu saya akan menjawab apa yang dimaksud Quies candid sin labor, discandid sin honor, yang berarti siapa yang naik tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Makna tersebut adalah seseorang yang naik ke panggung atau yang akan berpidato, jika dia tanpa persiapan, maka dia akan turun tanpa penghormatan atau dengan kegagalan. Sehingga seseorang yang akan naik ke mimbar atau ke dalam ranah berpidato seharusnya dan sangat dianjurkan untuk melakukan pelatihan atau praktek terlebih dahulu, karena kita ketahui praktek itu membuat kita lebih mendekati sempurna. Yang terakhir, saya akan menjawab tentang pertanyaan retorika di setiap zamannya. Yang pertama adalah zaman Yunani, yakni pada abad kelima, masyarakat Yunani memahami retorika sebagai sebuah studi, telaah atau analisis yang mengandung ajaran tentang berbicara secara menarik. Retorika bagi masyarakat Yunani merupakan pelajaran yang mengandung seni berpidato. Nah, untuk pendiri studinya adalah Koraks dari Sirakusa sekitar tahun 500 sebelum Masehi, yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul Teknologon atau seni kata-kata. Lalu yang kedua adalah zaman Romawi. Dalam zaman Romawi ini berkembang sekitar tahun 43 sebelum Masehi oleh Cicero atau pada masa Cicero. Kekaisaran Romawi bukan saja subur dengan sekolah-sekolah retorika, tetapi juga karya dengan orator-orator ulung seperti Antonius, Crassus, Rufus, dan Hortensius. Lalu di zaman pertengahan, retorika di zaman pertengahan di sejak zaman Yunani sampai Romawi yang berkaitan dengan kenegarawanan. Para kaisar tidak senang mendengar orang yang pandai berbicara. Abad pertengahan sering disebut abad kegelapan untuk retorika karena para kaisar tidak menginginkan warganya atau orang-orang non-istana, non-kerajaan pandai berbicara, sehingga retorika dalam abad pertengahan ini mengalami kemunduran atau masa-masa kegelapannya. Dan yang terakhir adalah retorika di zaman modern. Ini disampaikan oleh Hendrikus di tahun 1991, yang berarti kemampuan untuk berbicara atau berkhutbah. Retorika zaman modern ini pertama kali saat pertemuan antara orang Eropa dengan Islam dalam perang salib yang menimbulkan Renaissance. Renaissance mengantarkan kita kepada retorika modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, apa sih yang membuat kita itu harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad? Mari kita simak kali ini. Sholawat itu adalah, membaca sholawat merupakan perintah langsung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah dipertegas dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yang berarti sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Solawat memiliki banyak keutamaan nih yang akan didapat oleh orang-orang yang mengamalkannya. Yang pertama adalah dikabulkannya doa Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertulis dalam hadis riwayat
Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Yang berarti apabila salah satu di antara kamu membaca sholawat, bacaan Allah Azza wa Jalla, dan memujinya. Setelah itu bacalah sholawat, lalu meminta pengharapan yang kita inginkan. Yang kedua, janjikan pahala yang berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. 3. Diangkat derajatnya. Hal ini tulis dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya 10 derajat, lalu mengembalikan kepadanya 10 derajat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, yakni manusia yang paling berhak bersamaku, Nabi Muhammad, pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kelima, membaca sholawat kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Siapa memohon untuk wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Sholawat itu meskipun kalian membacanya tidak dalam kehadiran hati, itu tetap mendapatkan pahala. Jadinya meskipun misalnya nih, misal kalian lagi makan, atau kalian lagi, kalau anak sekarang mah game apa lagi nonton gitu, kita dalam hati bersolawat itu udah mendapatkan pahala meskipun hati kita tidak hadir sepenuhnya dalam pengucapan solawat tersebut. Jadi membaca solawat itu nggak ada ruginya sama sekali, malah kita akan diuntungkan dengan selalu mengucapkan lafaz-lafaz yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan di awal tadi, yakni di surat Al-Ahzab ayat 56. Oke, jadi itu beberapa fadilah dan keutamaan membaca sholawat. Apapun aktivitas kalian, selama kalian mengingat kepada Allah dan Nabi Muhammad, kalian akan mendapatkan keberkahan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.